Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 bab 2 pertemuan 2. Sob B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. B. Orang-orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, dan lain-lain. Salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa, tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat dapat dibedakan. Rakyat, penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara. Rakyat adalah sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Contoh, perwakilan diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Mereka ini disebut penduduk. Bukan penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Contoh, pelancong atau turis asing yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Mereka berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak menetap 1 tahun lamanya. Warga negara Indonesia ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Orang-orang asing yang telah masuk menjadi warga negara Indonesia
atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP atau kartu tanda penduduk. Surat keterangan penduduk itu sangat penting apabila kalian sudah dewasa, kelak atau sudah mencapai usia 17 tahun. Kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Hanya mereka yang memiliki KTP lah yang dapat memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misal, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah berkewarganegaraan B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. A. Apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. B. Bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Kewarganegaraan rangkap, misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat
kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. A. Stelsel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. B. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. A. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau dalam stelsel aktif. B. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. B. Asas ius soli, secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. C. Asas kenegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pada bagian ini, sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling lama
10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. B. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang-orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarga negaraan ganda. 4. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. A. Masuk dalam dinas tentara asing atau kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagi negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. G. Turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. E. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini untuk kelas 10 bab 2 pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.